Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita kembali pada kesempatan yang mulia ini, yang mana ada beberapa yang harus kita pahami tentang bagaimana kita mengetahui ilmu daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu tersebutlah yang menjadikan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kita melakukan banyak kemaksiatan sehingga Allah dan Nabi-Nya murka kepada kita. Wal'iyadzubillah. Ada sesuatu yang harus kita pahami, yang mana ilmu ini adalah ilmu bagaimana kita mengamalkan amal yang kecil. Amal ini adalah amal yang kecil tapi sering dilalaikan oleh kita, yaitu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita mendengar solawat, ayo bersolawat, solawat kepada Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak orang yang mampu melakukan amal tersebut meskipun itu hal kecil? Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang besar, kita ingin beribadah kepada Allah, kita ingin khusyuk beribadah, menangis kepada Allah, kan tetapi ada amalan yang kecil yang mungkin amal tersebut menjadikan kita itu diridhai oleh Allah. Kenapa kita nggak mengamalkan amal tersebut? Ini amal solawat, yang mana solawat adalah amal yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam sebuah Adimis salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Adimis salah, kita teruskanlah bersolawat, langgengkanlah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya solawat kepada Nabi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal kita mungkin diantara diterima atau tidak diterimanya. Kita sholat, kita menangis tengah malam, kemudian kita ibadah, kita berpuasa, kita bersedekah. Mungkin terlintas di dalam hati kita, kita riya, ingin dipuji oleh orang. Kita sombong bahwasanya kita yang paling sering melakukan amal ini. Kita ujub. Akhirnya terlintas di dalam hati-hati tersebut penyakit-penyakit hati, sehingga apa? Sehingga menjadikan amal kita rusak dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada satu amalan yang mana amal tersebut meskipun kita riya, meskipun kita segala macam, bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin salat kita tidak diterima oleh Allah, tapi ada solawat. Solawat yang menjadikan itu adalah amal tambahan kita supaya menutupi dari amal-amal yang lain yang belum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedikit, kita harusnya introspeksi diri kita. Sesuatu yang kecil kita tidak bisa melakukan, bagaimana kita sesuatu yang besar? Bagaimana kita seperti al-imam salafun saleh, melakukan ibadah, melakukan sholat sampai ribuan rakaat? Apakah kita mampu? Allah telah memudahkan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dari rumah menuju ke tempat kerja, dari rumah ingin berbelanja, ketika jalan kaki, naik motor, naik mobil, sambil di jalan, itu hal suatu yang mudah. Makanya sama-sama bareng-bareng. Dari rumah kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai tujuan. Berapa banyak sholawat yang kita dapat? Berapa banyak amal yang kita dapat? Berapa banyak pahala yang kita dapat? Itu suatu hal remeh, tapi kita sering melalaikannya.
yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita bisa bersolawat ke Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Dan mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan lisan kita untuk melakukan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.